Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Daftar Yazuli, Kiki Nugroho, Fitri Khalifah, Salvia Damayanti, dan juga Nurmal Aswandi akan membahas mengenai studi kasus sengketa bisnis antara PT Garuda Indonesia dengan PT Aerowisata. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1313 sampai dengan 1320 KUH Perdata. Dalam dunia bisnis, kontrak memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang bekerjasama. Kontrak tidak hanya berisi hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi pedoman apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, namun dalam praktiknya, masih banyak nih sengketa bisnis muncul akibat kontrak yang kurang jelas atau tidak mengatur berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama hubungan kerjasama berlangsung. Nah, salah satu contohnya adalah sengketa bisnis yang terjadi antara PT Garuda Indonesia dengan PT Aerowisata. Kasus ini menjadi contoh mengenai bagaimana kelemahan dalam penyusunan kontrak dapat menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi para pihak. Halo, perkenalkan namaku Salvia Damayanti. Sebelum membahas kasus lebih lanjut, kita perlu memahami dasar hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Agar suatu perjanjian dianggap sah, pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat utama. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Lalu yang kedua, para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, harus terdapat objek atau hal tertentu yang diperjanjikan secara jelas. Lalu yang keempat, perjanjian harus memiliki sebab dan hal serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum perjanjian juga mengenal beberapa asas penting seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, dan asas pasca sarvanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan seputar kronologi sengketa. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Sedangkan PT Aerowisata adalah anak perusahaan Garuda yang bergerak di bidang jasa penerbangan dan pariwisata, seperti layanan catering, hotel, dan ground handling. Sengketa antara kedua perusahaan muncul ketika Garuda Indonesia mengalami tekanan keuangan yang cukup berat pada periode 2018 hingga 2020. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Aerowisata. Selain itu, kontrak yang digunakan tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyesuaian harga ketika terjadinya perubahan kondisi ekonomi. Ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan penafsiran antara kedua pihak. Tidak hanya itu, kontrak juga belum memiliki klausul force majeure yang memadai ketika pandemi COVID-19, menyebabkan aktivitas penerbangan terganggu secara besar-besaran. Akibatnya muncul berbagai perselisihan yang semakin memperumit hubungan bisnis kedua perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurmal Aswandi. Di sini saya akan membahas analisis dan dampak sengketa. Jika dianalisis berdasarkan pasal KUHP, syarat kesepakatan dan kecakapan sebenarnya telah terpenuhi karena kedua perusahaan terwakili oleh pihak yang berwenang dalam membuat perjanjian. Namun, kelemahan utama terdapat pada syarat mengenai adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian yang jelas atau objek perjanjian yang jelas. Dalam kontrak tersebut, beberapa aspek penting seperti standar kualitas layanan, mekanisme eksklusif kinerja, serta ketentuan penyesuaian harga tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, muncul ruang untuk perbedaan penafsiran yang kemudian berkembang menjadi sengketa bisnis. Sengketa ini memberikan dampak yang cukup besar, mulai dari kerugian finansial, terganggunya operasional perusahaan, munculnya ketidakpastian hukum, hingga dampak terhadap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Halo, saya Vicky Nugroho.
Saya di sini akan membacakan tentang solusi, kesimpulan, dan penutup. Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini mengusulkan penyusunan kontrak yang lebih komprehensif. Kontrak yang baik harus memuat ruang lingkup pekerjaan yang jelas, standar layanan yang terukur, mekanisme penyesuaian harga yang transparan, serta klausul force majeure. Selanjutnya ada sanksi wan prestasi, serta prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Dengan adanya kontrak yang lebih lengkap dan rinci, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, kasus sengketa antara PT Garuda Indonesia dengan PT Aerowisata menunjukkan bahwa kontrak merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan bisnis. Semakin besar nilai kompleksitas suatu kerjasama, maka semakin rinci pula kontrak yang harus disusun agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.